wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Tadi sebelum ini kalian ngapain? Tidur. Tidur. Makan ya? Iya. Ya udah, nanti nggak saya traktir berarti. Oke. Nah, sebelum masuk ke konseling kelompok, mau nggak kita kenalan dulu? Boleh. Tapi kalian udah kenal saya belum? Belum. Oke, saya dulu ya. Iya. Ini saya dulu langsung kalian apa gimana? Apa Kakak dulu dong. enggak, maksudnya dilangsung apa gimana? Ya, langsung aja. Tepuk tangan ya. Oke. Sebutin nama, hobi sama Siap. asal. Iya. 1, 2, 3. Nama saya Desti Elsida. Hobi saya menyanyi. Asal saya Pati. Saya dari Universitas GR Semarang, prodi bimbingan dan konseling. Nama saya Alfi, hobi saya menyanyi. Alamat Desa Wegil. Nama saya Weni, hobi saya menyanyi, asal dari Jogja. Nama saya Nabila, hobi saya main voli, asal saya Pati. Nama saya Jaja, hobi saya reok. Asal saya dari Desa Wegil. Nama saya Suka, hobi saya memasak dari kota Kudus. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kalian udah pada kenal saya belum? Udah. Ya, jadi kalian fokus. Iya. Kalian ini mau manggil saya kakak apa siapa? Kakak. Kakak dong, jangan Ya, kakak. Nah, sebelum itu kalian udah tahu belum ini mau ngapain? Belum. Nah, di sini kalian yaitu saya kumpulin untuk konseling kelompok, di mana konseling kelompok pada malam hari ini yaitu konseling kelompok SFBC, yaitu di mana nanti kalau ada salah satu yang menyelesaikan persoalannya, nanti kalian itu ya kayak bareng-bareng mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan anggota tersebut. Nanti kalian kayak ikut berpartisipasi seperti itu, nanti kalian harus aktif. Nah, terus dalam konseling kelompok pada malam hari ini nanti ada 4 asas, yaitu asas kenormatifan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan yaitu nanti kalian apabila ada teman kalian yang teman kalian yang bercerita, nanti kalian jangan membeberkan kemanapun. Nah, dan di sini juga ada asas keterbukaan. Nah, apabila kalian ingin mengungkapkan solusi, kalian harus terbuka aja, jangan kayak malu-malu, nggak boleh tertutup kayak itu. Terus ada asas kenormatifan, yaitu nanti kalian aktif dalam konseling kelompok pada malam hari ini, aktif untuk menyangga, terus bertanya, dan di sini juga ada asas kesukarelaan. Tadi kalian kesini itu sukarela kan? Iya. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu aja, soalnya tadi belum berdoa kan, biar nanti kegiatannya lancar. Oke, kita berdoa. Dimulai dari siapa nih yang ingin berdoa? Dari kakak aja Oh, deh. dari kakak. Oke, nah sebelum memulai konseling kelompok pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu kakak ingin menjelaskan, ini nanti mau ice breaking dulu apa langsung kegiatan? Langsung. Ice breaking. Iya. Ice breaking Biar dulu. kita tuh asik gitu loh. Oh, biar asik. gitu. Oke. Oke. Nah, sebelum itu kita konseling kelompok pada malam hari ini nanti waktunya 45 menit ya. 45 menit. Setuju kan? Setuju. Oke, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya apa ini? Mau apa? Ada yang punya ide nggak? Apa ya? Sedang apa? Bisa nggak? Oke, boleh. Sedang apa bisa kan? Iya. Dimulai dari siapa nih? 3 aja gak sih? 3. Tiga. Kan maksudnya sedang apa nanti? Enggak, satu-satu. Oh, gitu. Ya, Oke, dari oke. siapa? Mbak Ro? Mbak Siapa? Mami. Mbak Cata ya, Mbak Cata Dari ya. Mbak suka aja. Ayo, Mana? sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang apa? Duduk. Sedang duduk. Sedang duduk, sedang duduk, sedang duduk sekarang. Sekarang duduk
kalian kayak ini aku punya masalah ini, punya masalah apa, silakan dari siapa dulu nih, masalahnya siapa, Mbak Rofi apa siapa? Kakak Beni. Aku Ya, aja nanti deh. Oh gimana? kayak mintain semuanya Oh, nanti jadi pilih kita siapa. udah tahu masalahnya masing-masing gitu ya. Oke. Kan aku kan masih kelas 3 SMK ya kak ya. Kan aku masih kelas 3 SMK. Nah saya tuh sering membolos. Terus Penyebabnya tuh karena ada teman yang nggak suka jail sama aku. oh gitu, berarti kamu suka membolos gara-gara temenmu aja yang jahit. Oh terus ya, Udah. terus ya siapa lagi? Aku Kak, Oh iya apa? aku insecure Kak. Temen-temenku tuh itu kayak pada cantik-cantik gitu loh, terus punya badan yang bagus-bagus, Wih. juga punya kayak pinter-pinter banget gitu loh. Secara kan aku juga merasa kayak aku tuh kurang banget sih, nggak kayak temen-temenku gitu Oh loh. berarti kamu ngerasain gak pede. Iya, nggak pede banget. Rasa Oh, insecure. yuk siapa lagi? Terus aku. Oh Aku, iya. Kak, aku itu badanku tuh kurus banget. Sedangkan teman-temanku itu berisi-berisi. Jadi tuh saya agak sakit hati, sering dijelekin kurus, kering dan lain-lain. Sering dibully. Kutilang. Oh. Kutilang. Kurus tinggi langsing. Biasanya lucu-lucu ya. Iya. Oh ya siapa lagi? Kamu apa? Punya apa? Suka nggak pede saat ngomong kayaknya deh kak. Soalnya tuh dari tadi diam Oh, aja. iya. Iya. Berarti Introvert, Kak. kalau Mbak Iya. Nabila introvert ya. Iya. Terus kalau Mbak Suka, Aku nih sering bolos sekolah. oh sering bolos sekolah Iya. juga ya, kenapa? Gara-gara gurunya tuh Gurunya apa Kak? dimarahin terus. Oh, berarti kamu punya kesalahan. Iya. Suka. Masalahku gara-gara itu ya. Masalahnya kok jarang masuk sekolah. Oh, berarti tuh dimarahin. Iya. Terus ikut-ikut bolos juga. Ya iya dong. Oh, berarti nggak masuk sekolah dimarahin terus sekalian bolos juga. Ya iya. Berarti sama kayak masalahnya Mbak Iya. Opi ya. Cuman bedanya kan dijahit sama Beda. saya. Iya. Ini di gurunya. Iya. Oke, Gurunya baik. gemesin ya Iya. kakak. Iya sama Gemesin. gemesin. Iya gemes aku. Ya, iya, berarti kayak saya ya. Iya. Iya, Enggak. Kalau kakak ini cak. Alah, alah, alah. Enggak nanti kepedean. Iya, kepedean malah kayak ini nanti jadi gak pede Iya, loh. nggak pede aku Kak. Oke, dari berlima ini siapa nih yang ingin diselesaikan terlebih dahulu, yang ingin diberikan solusi terlebih dahulu agar dia tuh merasa kayak kedepannya tuh lebih baik. Siapa nih? Apa persoalannya siapa? Suka. Mungkin dari Mbak Suka dulu. Kak Suka dulu deh. Enggak, itu kan soalnya kalau dilihat dari beberapa masalah kan ada yang insecure. Nah, salah satunya itu insecure mas, yang menurutku yang paling Oh, yang paling menonjol. kayak Oh iya. di masa kini gitu ya, Iya paling bener, penting nggak sih, viral Kak? ya. Iya. Siapa berarti nih masalahnya? Yang siapa? Kak Weni. Salahku nggak sih Kak? Soal Di- insecure. Oh berarti yang Mbak Weni setuju nggak mas apa persoalannya dibahas? Nggak apa-apa sih. Sama setuju ya kak. Iya, nanti biar kan bisa kedepannya makin Oh, pede, nah, sama sip. terima dan lebih bersyukur. Terus yang lain gitu. setuju nggak? Setuju. Nah jadi kan ini yang 4 kan belum mau dibahas sekarang. Iya. Nanti kita bahas minggu depan. Boleh kan? Boleh. Nggak apa-apa kan? Boleh. Nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita bahas ya di jam yang sama apa enggak? boleh sih. Oke, kalau boleh, sama. boleh. Oke, kita hari sama jam sama ya. Nanti kita bahas. Gak apa kan? Di Iya, kelas ya. kelas. Mbak Weni dulu ya. Oke, jadi Mbak Weni sudah siap. Oke, boleh. Oke, bersediakah Mbak Weni menceritakan persoalan yang membuat Mbak Weni tadi insecure itu bagaimana? Kok bisa? Bersedia. Gimana? Karena Silakan. aku tuh insecure tuh gini loh Kak, karena kan di zaman sekarang tuh kan kadang tuh banyak ya sosial media dan lain sebagainya yang kita bisa dengan mudah tuh melihat. Nah, Oh, benar. misal hal sepele tuh kayak TikTok ya, bisa kan ada tuh yang kita scroll tuh ada yang banyak cewek-cewek yang cantik kayak teman-temanku gitu kan. Dan sekarang tuh aku merasa kayak kok aku nggak kayak teman-temanku, nggak kayak secantik dia, nggak sekayak itu. Dan misal kayak di lingkungan sekolah pun kok dia lebih pinter, kok dia pinter ngomong, public speakingnya bagus, dan kayak gitu tuh kayak merasa kok aku nggak kayak kok aku nggak kayak dia gitu loh. Nah, kenapa sih Kak gitu loh? Aslinya tuh biasanya kayak di lingkungan konseling tuh gimana? Kenapa kok biasanya seperti itu? Kayak kamu merasa apa namanya? Kayak iri ya sama temenmu yang pintar ngomong. Iya, terus dia kayak lebih cantik, kok dilihat tuh adem gitu loh, nggak kayak aku yang kayak gini. Berarti itu menurut pandangan kamu aja ya, belum tentu yang lain tuh mikirnya sama kayak kamu.
ya mungkin Yuk, gitu. standar kecantikan semua orang tuh beda-beda gitu sih. loh. Ya siapa lagi yang ingin menanggapi dari Mbak Beni? Siapa yang ingin mengasih solusi? Kalau menurutku ya, Iya. semua orang itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oh, Mbak Weni ini betul. seperti ini, harus bersyukur sih. Nggak Harus semua orang itu bersyukur. bisa kayak Mbak Weni gitu. Harus pede sih menurut saya. Ya, harus semangat loh Mbak. Oh, Kalau gitu. yang mau begini ya kayak saya gitu, dia siapa nggak suka bilang apa tadi? Semangat. Semangatnya apa nih Semangat alasannya? doang nggak ngaruh. Oh, alasannya apa? Kok ngasih semangat toh? Alasannya apa? Kan dia katanya itu Nggak apa bener banget. nggak pede banget sama Oh. teman-temannya. Iya. Makanya suruh semangat. Oh, Jangan semangat. sampai itu nggak pede Nggak sama pede lagi. gitu. Yuk, ada yang lain? Saya- Apalagi? Ya, bentar ya, yuk. Apa sih penyebabnya Mbak Weni insecure? Apa sih penyebabnya Mbak Weni bisa insecure? Iya tadi kayak lihat TikTok itu loh, kan ada tuh banyak cewek-cewek yang cantik. Kalau misal kamu di sekolah juga kan ada tuh temenmu yang pintar ngomong, terus public speakingnya bagus, dan dia tuh lebih kayak sering tanggap gitu loh, aktif di kelas. Dan sedangkan kamu sendiri itu kayak lebih introvert, kan kamu tadi introvert juga kan. Nah dari situ kamu ngerasa insecure gak sih? Iya. Iya makanya gitu tadi penyebabnya. Ada lagi? Yuk, terus? Mbak Weni ini, Mbak Weni ini cukup baik loh. Zaman sekarang itu banyak orang yang insecure, terus dia tuh memilih bunuh diri. Nah itu sekarang itu kan trennya bunuh diri. Iya. Nah itu makanya yang membuat kita juga takut kan akan hal itu. Menurut Mbak gimana tanggapannya? Kan tapi untuk Mbak Weni saat ini kan Oh. cukup kuat gitu loh. Benar. Kan untuk saat ini tidak bunuh diri itu cukup Iya. kuat gitu loh ya kan. Bisa berdiri. Ya jangan sampai Jangan gitu dong. loh. Cukup kuat ya tuh. Ya cukup kuat dan mental baja. Apa Amin. kuping budek apa jadinya? Tuli. Iya. Kuping tuli. Kuping tuli. Yeay. Tidak mendengarkan kata-kata orang. Waduh, ini dari teman-teman udah ngasih itu loh solusinya. Terus ini aku mau tanya, terus kapan sih pertama kali yang membuat kamu insecure itu kapan? Mungkin waktu kelas 2 SMA sih Kak. Kan itu dimana zamannya itu bener-bener kayak sosial media aktif banget kan. Bener. Nah dari situ mungkin aku ngerasa kayak aku nggak sebisa ngikutin mereka. Kayak aku merasa tertinggal banget gitu loh. Terus dari siapa lagi nih? Dari siapa yang ingin ditanya atau menanggapi? Kenapa ya? Kok bisa gitu ya Kak? Di situasi apa sih pas kok kamu tiba-tiba kayak insecure? Pas gimana gitu? Biasanya. Pas di mananya itu yang pertama waktu kalau misal aku lagi aku itu loh Kak lagi sendiri. Nah nggak sama temen-temen itu kan mungkin ngerasa banget kan kayak misal kalau lagi sendiri tuh ngerasa kita salahnya di mana, terus kita kurangnya di mana kayak gitu loh. Nah terus hal itu yang pertama kalau masalah sama teman-teman. Terus yang kedua kalau yang tadi di masalah sekolah ya pas waktu sekolah kalau misal ada teman kita bertanya sama gurunya tuh aku diem aja ya karena mungkin aku nggak bisa sebisa ngomong kayak teman-temanku gitu loh. Jadi kayak mungkin aku nggak bisa deh kayak mereka gitu. Jadi Tapi menurutku tuh ya lebih baik tuh dari apa lebih baik dari diri sendiri gitu loh Kak. Jangan mandang diri kita tuh sebelah mata saja gitu. Kan belum tentu apa yang dipikiran mereka juga sama kayak seperti pikiran kita gitu. Dibawa enjoy gitu loh. Berarti kan seseorang itu memiliki kelebihan masing-masing. Tapi kan Tenang. tapi kan ada sih misal yang udah disupportin teman-teman tapi kayak masih ngerasa support aja ntar juga hilang sendiri, terus kita kembali kayak kalau lihat lagi tuh kita ngerasa kayak down lagi, nggak pede lagi, besok juga ulangin hal yang sama gitu. Ya sama seperti dibawa enjoy kayak bodo amat lah apa kata mereka gitu loh. ya sama lagi. Terus dapatkah kamu menceritakan persoalan itu kok bisa terjadi gitu loh, kok kamu merasa kayak gitu, gimana? Ceritakan coba kayak pas di sekolahan kok persoalan itu bisa muncul tiba-tiba gitu loh. Kan kadang kan nggak bisa muncul nih, kok kadang kok tiba-tiba muncul, bisa punya sifat insecure. Menurutku ya Kak, mungkin saja dari teman-teman ada yang kayak bilang, ih kak kamu kayak gitu ya, kak kamu kayak gitu ya, mungkin merasa diri sendiri tuh kayak Gini loh Kak, iya kayak apa insecure, ih kok aku
di apa kayak diomong kayak gitu, berarti aku kayak gini ya, aku kayak gini ya, Kayak aku aku merasa merasa nggak kurang pede ya. kayak gitu. Oke. Kayak merasa diomongin teman kok dia gitu ya, Yuk, gitu loh. dari yang teman yang lain, dari mau ngasih semangat apa mau nanggapi boleh, ngasih saran juga boleh yuk. Apa? Kenapa ada saran nggak sih teman-teman kayak misal kita bisa lebih Biar Lebih Mbak Weni itu pede lagi gitu loh, kayak misal kayak cuma semangat aja kan bisa ya, secara diri sendiri tuh semangat kamu bisa dari mereka, cuma kan nggak sekedar semangat aja gitu loh, ada hal lain yang harus kita lebih rasa kayak pede lagi, ada hal diri sendiri yang lebih gitu loh. Tapi menurut saya ya, dari PD itu ya dimulai dari diri sendiri. Kadang kalau diri sendiri nggak ada niat buat kita menjadi seperti itu, nggak akan ada muncul niat seperti itu. Saya ya kak. Itu deh, Kak. gimana? Semangat dari teman-teman udah cukup kali ya, maksudnya tuh kayak sebisa teman-teman kan cuma ngasih support, selebihnya kan diri kita sendiri ya, mungkin perlahan sih Kak waktunya, nggak selalu instan kan, mungkin ada waktunya. Terus apakah kamu udah berusaha untuk menjadikan insecure itu kayak, apakah kamu udah berusaha ini kayak berusaha buat biar kamu tidak insecure nggak? Ada perubahan apa kayak usahamu nggak? Ada sih Kak, tapi ya usaha juga nggak selalu kayak terlalu terlihat banget kan. Ya mungkin aku udah mencoba kayak misal aku di kelas tuh udah kayak bertanya lah walaupun aku salah kayak gitu, udah seenggaknya tuh aku udah bisa ngomong sedikit lah, nggak kayak sebanyak temanku yang tadi yang merasa aku minder sama mereka, tapi kan aku udah berusaha nih. Setelah itu kan teman-temanku yang menilai entar aku gimana nya gitu. Berarti itu ada support system dari teman nggak? Ada, mungkin nggak teman yang kan kita tuh bisa kan milih teman-teman. Nah milih teman tuh yang kayak bisa diri kita tuh support kayak gitu juga, jadi kan misal kayak teman yang mojokin kayak kita bisa buat minder itu kita nggak semangat banget kan. Nah terus kalau ada teman yang support ya teman kita banget, kita tuh bisa kayak ayo men bisa gitu loh. Tapi kalau kamu tuh kayak lebih menjauh dari yang kayak teman-teman toksik kayak gitu loh, yang sering ngatain kamu, ih kok kamu gendutan sih, ih kok kamu gini kayak gini sih, itu tuh kayak membuatmu merasa tidak percaya diri kan. Nah itu tuh namanya tuh teman toksik, tau gak? Harus dijauhin saja. Ya dijauhin saja daripada kayak memperburuk kita kan. Kayak gitu. Tapi kadang kayak teman toksik tuh banyak gak sih Kak circle-nya? Iya banyak, tapi kan Nah, apa ya, kita harus jadi diri kita sendiri gitu toh kan, ada teman lain nggak itu tok gitu kan. kan biasanya circle tuh kan banyak ya, maksudnya tuh pengikutnya ya, bahasanya tuh pengikut kan dia tuh banyak ya, jadi kalau bisa kau nggak temenan sama dia, nah nanti tuh nggak punya teman yang lain. Ya nggak apa-apa kan menurutku kalau kayak gitu kan, yang penting kan diri kita merasa nyaman sama si A kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak punya teman nggak apa-apa, yang penting kan kita merasa punya temennya satu tapi itu yang nggak toksik ya kayak gitu. Gimana? Oke, boleh deh, Kak. Terus mau tanya ya, terus hal-hal apa saja yang membuat kamu insecure? Nah, tadi Kak, ya kayak hal seperti itu Kak, misal tentang kita kan sama-sama perempuan, terus kita tuh gak sama teman kita, terus jadi hal fisik juga, terus ya sepele sih sebenarnya Kak, kayak gitu-gitu, terus kepintaran, kecerdasan juga, ekonomi juga berpengaruh juga kan. Nah dari hal seperti itu sih Kak, jadi ya mungkin membuat insecure banget. Itu berarti insecure banget. Tadi apa yang terakhir? Ekonomi sih Kak. Keluarga juga berpengaruh kan. Tapi yuk lanjut. Misal kita kan nggak sama kayak mereka kok, dia udah misal kayak di zaman sekarang tuh Kak, kita tuh ada kayak hal seperti itu kayak handphone. Misal kita handphonenya nggak iPhone lah Kak, nah kita tuh dipandang kayak itu nggak mampu nggak sih, kayak gitu loh bahasanya tuh kayak gitu. Dan mungkin kan dari sini tuh oh kita tuh nggak kayak mereka biasanya kan. Nah tadi kan dipengaruhi oleh circle kan, circle, jadi kita tuh kayak merasa aku nggak bisa kayak dia deh, nggak ngimbangi dia kayaknya tuh gitu. Itu membuat insecure juga ya. Ya sedikit lah Kak. Terus kecerdasan tadi juga kan, yang tadi kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh pasti kamu kan akan itu toh, akan bisa nyaingin mereka toh, ya kan? Iya sih. Ya makanya itu kayak kamu tuh harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau soal tentang belajar ya, kamu harus belajar, kamu harus rajin, dan kamu
malah nanti tuh sifat pedenya kamu tuh merasa berkurang. saran dari aku ya kayak gitu, emang kamu tuh harus berusaha dan kamu membuktikan bahwa ini loh dirinya aku yang sebenarnya, seperti itu. Yuk jadi teman-teman ada yang mau menanggapi nggak atau mengasih solusi? Terus kalau apa namanya yang lalu-lalu tuh kamu menyelesaikan masalahmu dengan apa sih? Ya dengan aku mencari hiburan sendiri kak. Misal kayak aku healing, iya kayak aku jalan-jalan, kayak aku pergi-pergi gitu loh. Kan mungkin kita bisa lupa dengan hal yang tadi kita telah lakukan gitu loh. Misalkan kita melupakan sejenak gitu loh kak. Jadi kita nggak terlalu mempikirin kayak misal kita tadi lihat teman kita kayak apa, kita tadi setelah melakukan apa, kan kita kalau kita bisa jalan-jalan kayak kita bisa nghiburin diri itu kayak bisa lupa sejenak gitu. Oke, kita tepuk semangat dulu aja biar semangat ya. Ayo, kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk. Konsentrasi, tepuk semangat. Semangat. Lagi ya, 1, 2, 3. Semangat. Oke, lanjut. Aku mau tanya. Nah, berarti tadi kan kamu insecure-nya di sekolahan. Nah, berarti kalau di rumah nggak insecure kan? Apa masih tetap muncul? Ya adalah muncul dikit-dikit. Oh, tetap muncul dikit-dikit. Nah, terus dari orang tua kamu tahu nggak kalau kamu itu di sekolah malah insecure? Nggak tahu sih kak, soalnya aku jarang banget cerita sama orang tua itu loh kak. Jadi ya mungkin orang tuaku nggak ngertiin aku di sekolah kayak gimana, dan aku orang tua tuh kayak ya mungkin orang tua anggapnya aku sekolah aja gitu, jadi nggak tahu kayak aku insecure lah apalah itulah diituin temen gitu, nggak tahu. Tapi menurutku toh itu kamu lebih baik ke cerita orang tuamu dulu kayak gitu, kayak lebih terbuka gitu loh. Kan kamu punya masalah kayak gitu kan, termasuk juga masalah juga sih. Nah kamu tuh yang pertama tuh kamu harus bisa terbuka sama orang tua kamu dulu, terutama sama ibu gitu. Siapa tahu ada pencerahan gitu loh dari orang tua kamu. Mending cerita ya. Kalau enggak nanti kalau alhamdulillah habis ini nanti malah kamu bisa pede, alhamdulillah juga kalau habis ini. Apa kayak ini pernah dibully di sekolahan atau di lingkungan sekitar? Iya, berapa aku pernah dibully. Nggak pernah dibully sih kak, kayak lebih ke ya kak, tadi lihat temen-temen aja gitu langsung merasa kayak gitu loh kak, kok aku beda dari mereka gitu. Juga Apa? dijauhi. Enggak, dia nih yang menjauhi. dirinya sendiri Aku ya yang merasa menjauhi pede. dari mereka, soalnya dia lebih dari aku. Toxic. Ya, yuk jadi teman-teman kasih solusi dong biar dia tuh ingin berubah menjadi orang yang pede itu gimana? Yuk kasih solusi. Lebih bodo amat, Lebih bodoh amat, yuk dari siapa nih? nggak usah dengerin kata-kata orang yang Oh, penting nggak usah. pede. Dengerin kata orang. Nah, dari tadi teman-teman kan udah ngasih solusi nih. Apakah kamu bisa merubah merubah insecure kamu itu menjadi tidak insecure, itu bisa nggak menurut kamu? Dari konseling pagi hari daripada malam hari ini kan kamu dapat dari teman-teman nih. Nah, kamu ada niatan untuk berubah nggak ceritanya? Ya mungkin ada sih kak, next time lah, nggak instan banget ya, mungkin aku butuh waktu untuk berproses juga kan, jadi nggak langsung kayak langsung beda banget kan, enggak ya, mungkin butuh waktu gitu loh. Terus ya gitu aja, mungkin ada keinginan berubah, cuma aku berproses juga, nggak langsung kayak instan. Terus kan, nah Mbak Beni ini punya pacar nggak sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada sistem dari orang yang dicintai juga kan? Nggak ada. Ya dari teman sih kak, kan kita harus punya teman yang katanya tadi tuh teman yang support kita, selalu ada buat kita tuh nggak banyak ya, misalkan sahabat itu kan sedikit ya, kalau teman tuh banyak. Nah mungkin dari sahabat sih. Nah itu ada. Mbak Beni aku mau tanya, kamu pernah nggak sih jadi diri kamu sendiri? Mungkin pernah, cuma akunya nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Kamu pengen kayak orang-orang lain, tapi kan belum tentu kayak gini loh, kan susah ya kayak seperti orang
bersifat insecure tersebut. Nah di teman-teman gimana nih yang menanggapi? Ya ayo nggak suka kok nggak semangat sekali nih. kurang Nggak jajan suka. aku butuh support dari Nggak kamu suka, loh, iya Mbak. nggak suka harus semangat ya. Kata jadi semangat gitu. Iya, kasih semangat dong, masa kan dia aku udah nggak Harus semangat. Oh, mungkin Mbak Suka tuh pasti kepikiran itu yang masalah tadi gitu. Apa, masalah yang apa? masalah bolos sekolah dia Dia udah tahu, gitu. Mak. Iya nanti diselesaikan minggu depan ya. Siap? Insya Allah. Oh jangan marah ya, disabar. Oh, mungkin ngambek Kakak. Oh, Ngambek ya. Oke, ini Mbak Winnie kasih itu mau nggak? Apa? Ya udahlah. Kok ya udah nggak Pasrah. nggak dikasih semangat. Nggak dikasih semangat. Kak. Kasih semangat. Ayo Gimana ya ngasihnya ya? Terus Aku mau tanya ya. Jangan sedih. Tadi kapan waktu kamu merasa insecure itu pas kapan? Kelas berapa? iya kelas 2 SMA tadi Udah SMA. Nah, ini sekarang berarti udah aku udah mau itu sih kak ini kan itu mau rencananya minggu depan itu mau cari-cari kuliah dulu ntar aku bisa lah kok daftar minggu depan tahun depan? kan aku cari itu kan Apa? referensi dulu Oh, dong, iya, Kak. sip. Gak mungkin dong langsung daftar aja Aja siap. Terus iya gitu nanti kan kamu masuk ke dunia perkuliahan nih. Nanti kan mesti banyak nih teman-teman kamu yang gini. Nanti kamu masa insecure lagi nggak? ya semoga aja enggak lah ya Nah, berarti kamu ingin berubah. Berubah. Bisa kan? Jadi teman-teman ayo gimana? Kasih support dong biar Mbak Weni tuh berubah. Gimana? Lebih pede gak sih Kak? Lebih kayak percaya diri gitu loh. Iya, kasihan nanti Mbak Weni nangis loh kalau nggak dikasih semangat atau support. Ayo Mbak Bila gimana? Mbak Weni harus supportnya? pede. Iya, pede. Dia harus pede. Harus pede. Tapi menurutku Mbak Weni ini udah cantik loh. Oh, iya, Mbak kan Weni gitu. udah cantik. Iya, kan Iya, orang kan kan Ada ada yang sudah langsing. Oh, banyak langsing. Kan apa kata orang tuh beda-beda ya sama mamanya kayak apa Mbak Suka, Manda Weni, kurus gini tapi kan sama Mbak Nabila ya kayak mana gendut banget kayak gitu kan pandangan orang kan beda-beda gitu loh kan. Tapi kan menurutku tuh lebih kayak percaya diri aja sih kayak gitu. Kayak apa yang diomongin mereka tuh nggak sama apa yang aku pikirin gitu, bodo amat gitu. Yang penting hidup kayak gitu. Oh, yang penting hidup. Sehat. Sehat, walafiat, Ya, kan Mbak oke. Suka Oke. happy gitu. Yang penting happy. Iya, biasanya tuh orang yang suka ngomongin kita tuh sih bawah kita sih. Sip, bener. Solusinya bagus itu. Terus ada lagi nggak? Terus mau tanya, adakah kamu pernah nggak apa ada saat-saatnya kamu merasa itu kayak insecure-mu bisa terkurangi? Ada nggak? Maksudnya kapan? Pernah nggak? Merasa berkurang? insecure-mu? Oh, kemarin-kemarin. Pas kamu lagi ngapain? Oh, pas kamu lagi ngapain kok masuk insecure-mu berkurang? mungkin belum sih kak tapi rasa berkurangnya tuh sedikit hilang setelah kayak temen ngasih support kayak gini kan mungkin kita merasa kita didukung tapi selebihnya tuh merasa kayak masih lebih banyak insecure-nya ketimbang daripada aku merasa aku bersyukur aku masih lebih ngerasa aku insecure daripada aku merasa bersyukur. Kalau bersyukurnya kan kita masih didukung teman-teman kayak gini. Nah insecure-nya tuh kalau kita jual teman-teman kayak aku ngerasa sendiri gitu. Ya. Terus pernah nggak sih temen kalian itu ngatain Mbak Yeni tentang kamu pernah pas kayak pas insecure itu pernah nggak? Pas waktu insecure aku dikatain. Pernah nggak? Enggak sih kan temen nggak tahu aku insecure apa enggak. Kan Gimana? maksudnya kan aku insecure karena aku sendiri. Ya kayak teman-teman kalau misal dikatain mungkin dikatain kalau tentang aku langsung enggak ya tapi kalau misal dari teman ke teman pernah sih teman nyampain ke aku gitu loh jadi mungkin aku ngerasa kayak kok dia gini banget sih ngatain gitu. Nah berarti kan Mbak Weni kan pas SMA ya itu kan duduknya berdua nih ya kan? Nah pernah nggak sih Mbak Weni cerita sama teman sebangkunya kayak aku insecure loh sama ini kan biasanya kalau cewek curhat nggak sih sama temennya kalau lagi deket ya pasti ada curhat ya kayak aku rasa insecure aku harus gimana itu pernah nggak Mbak Weni? Pernah bilang ke temennya nggak? Pernah. Pernah terus tanggapan dari temennya gimana? Ya wes
udahlah dibiarin aja, ngapain sih kamu pikirin gitu. Temen bilang gitu dengan mudahnya, kayak ya mungkin itu temen sih, maksudnya cara ngedukung orang kan beda-beda ya, mungkin dari temen tuh bilangnya kayak gitu, gak usah terlalu kamu itu pikirin, kan itu nggak hal yang nggak penting banget. Dari teman-teman Tapi tuh menurutku Mbak Weni seperti itu tuh karena kayak dia tuh melihatnya tuh yang tinggi-tinggi aja gitu loh Kak, nggak melihat yang di bawahnya standar apa Mbak Weni Bener. kayak gitu. Nah jadinya tuh kayak apa Mbak Weni tuh melihat dirinya sendiri tuh kayak kurang ya, kok kurang ya kayak gitu. Coba kalau Mbak Weni lihatnya yang dari apa namanya di bawah standar Mbak Weni, pasti oh aku cantik kayak gitu loh, kayak aku merasa pede kayak gitu nggak sih? bener. Jadi awalnya kan Mbak Yuni nggak insecure nih, awalnya ya kan dulu. Nah biasanya kan ada penyebab yang paling fatal gitu kan. Itu apa yang paling fatal pol yang membuat Mbak Yuni bener-bener nggak pede, terus insecure, terus tidak merasa aku ini kayak kurang apa gitu. Apa yang membuat Mbak Yuni yang paling fatal? Iya, Katanya gendut mungkin nggak? Atau akademik? iya bisa. Akademik boleh sih, misal kayak kita sepele ya, misal kita bagian rapot tuh, nah kan ada tuh yang kayak misal aku ranking 1 nih, aku ranking 2, kamu berapa kan kayak gitu gitu. Aku misal 5 ke bawah lah, 10 seenggaknya tuh nggak masuk ya. Iya. Kok nggak masuk sih, kan bahasanya tuh gitu kalau di Jawa tuh kayak kok kamu nggak masuk sih, kan padahal kue gini loh, gini nah gitu. Jadi aku ngerasa kayak hah gitu, cuma kok aku diginiin sih. Cuma kan karena aku pada saat itu kan aku mungkin nggak ngerjain soal yang bener-bener kan, jadi mungkin aku nggak masuk, jadi kayak merasa kok aku diginiin sih, kenapa sih kok nggak mereka yang lain tuh banyak, kenapa harus aku yang ditanyain kok kamu nggak masuk 10 besar kayak gitu. Jadi kayak ngerasa aku ya mungkin aku kurang pintar gitu aja. Apalagi lebih sakit ketika nilainya cuma koma, kan jadi rapotnya kan Iya sih. Terus itu yang ngatain kayak gitu tuh satu orang rumah banyak orang. Tadi sama temennya, Banyak misal aku sama temennya kan, nah dia tuh punya kayak circle gitu loh, misal 4 atau 5 orang, nah kan yang ngatain tuh 1, tapi yang ikut dia itu banyak lah, misal kayak 4, 5 gitu kan banyak ya. Saranku kalau ada yang bicara kayak gitu tampak pok gitu loh. Biar Ini nggak malah ini bicara. salah ya jangan. Ini jangan ini. Kan tangannya jadi greget gitu loh Kak. Iya. Pengen pok Nanti malah gitu yang loh. ada Mbak Wirinya balas dendam ya nggak teman-teman. Ya itu menurut saya sih lebih menegur sih kak. menegur bener. Nasihatin juga, tapi orang itu kalau ditegur tuh kurang kurang kalau nggak dipok gitu kok nggak bakal biasanya orang sadar. ditegur itu malah dia lebih Nah bener salah. Ya enak kan lebih diam lah, enak. Aduh Mbak tuh Dia Iya dia. diam. Biasanya kalau orang diam tuh malah yang ada dibully bener Iya. nggak? Biarin, tapi kan nanti kita ngomong-ngomong malah lebih baik kan. Dia Iya. Iya, betul. Berarti gini kita membuktikan kalau Iya. diri kita tuh diam itu nggak Diam takut itu gitu emas. ya. Diam itu emas. Ya. Tapi kalau diam nggak bakal nyelesain masalah, bener nggak teman-teman? Nah, kalau diam tuh malah kamu merasa kayak nggak bisa nyelesain masalah itu. Nah jadi solusinya kalau apabila kamu insecure ada teman-teman yang bilang kayak gitu, kamu harus menegur dengan pelan-pelan kayak aku lo bisa kayak gini-gini, kalau enggak kamu buktiin dengan diri kamu prestasi. sendiri. Dengan prestasi kamu belajar biar prestasi kamu meningkat, dan nanti teman-teman kamu yang akan merasa insecure, nanti kamu bakal jadi pede dan temanmu akan menjadi insecure kayak gitu. Oke, apa Mbak suka? Malu. Malu. Jadi Mbak suka malu. Jadi teman-teman apa nih solusinya biar Mbak Beni ini nggak insecure lagi ke depannya? belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu sih kak menurut saya. Oke, belajar dari kesalahan-kesalahan yang di masa lalunya ya. Silakan Oke. merubah. Merubah. Di masa lalumu, kamu pas masa lalu dulu ya. Nah, kamu pernah nggak merasa insecure dulu sebelum SMA kelas 2 itu? SD, TK, apa? Pernah nggak? Kalau SD mungkin itu sih kak, kayak Belum ada, belum muncul. SD kan mungkin kita masih pemikirannya tuh anak-anak banget kan. Iya. Kalau menurutku aku dibully temanku, ya aku juga ngebully temanku. Oh, berarti pas Aku SD. balik-balik. Iya kan anak kan biasa kan anak SD gitu gak sih kak. Oh iya. Misal
gini gitu. Ya jadi mungkin aku nggak ngerasa kayak aku dibully dia, aku juga nggak bully dia karena kita masih belum bisa kayak memikirkan yang kayak nanti kita kedepannya tuh gimana gitu. Jadi pemikirannya tuh masih kayak bocil banget lah gitu. Hampir semua anak seperti itu sih kak menurut saya. Semua kayak gitu. Iya. Itu menurut kalian karma nggak sih? Kalau dulu SD sering kayak gitu? Mungkin karma kak itu mungkin karma SD terus ke bawah sampai SMA mungkin kayak Tapi gitu. kan baiknya Mbak Weni kan dulu kan dia suka balas. Tapi pas dengan sampai sekarang dia nggak berani balas, malah yang ada dia jadi diam, Iya, insecure. Itu berarti kan ya di teman-teman gimana? Balik mungkin Oh, dunia kebalik berarti. Berarti aku harus ngebully temanku gak sih iya kak? harus ngebully. Oh, berarti kamu harus menjadi orang yang Nggak boleh berani. tuh. Jangan ngebully, tapi kamu tuh harus Harus jadi yang membuktikan. lebih. Nah ya makanya kalau dulu kan belum bisa ngebuktiin, maksudnya tuh kak nggak ada ya anak kecil dikasih solusi kamu tuh harus gini kan misal anak kecil dikasih tahu masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Jadi kalau kita tambah gede tuh tambah mungkin pemikirannya tuh jadi lebih kayak dewasa, mungkin aku harus gini aku harus gitu loh gitu kan kak. Benar. Nah, terus gimana sih perasaanmu apabila kamu pas ini ya soalnya ya ini ada temanmu yang pinter nih atau yang cantik, terus gimana sih perasaan kamu melihat temanmu seperti itu? Perasaan kamu Melihat temanku yang cantik, yang cantik wes yang cantik Ya semoga saja saya bisa meniru gitu ya kak. dalam hati diri kamu ada? waktu insecure. Nah ya tadi kok aku nggak cantik dia, kok dia bisa seputih itu, dia bisa se-body language yang bagus gitu loh. Jadi teman-teman gimana mau ngasih saran beli skincare gimana? Apa? Pertama tuh beli skincare ya Oh, kak. beli Permodalan. terus Pertama tuh modal niat, terus ikhtiar. Oke, lanjut. Air wudhu. Air wudhu. Skincare wudhu itu loh kak. Air Iya. wudhu kan ada sih. Ya juga sih kak, tapi kan skincare gak menjamin masuk surga. Ya kan itu ada air wudhu, skincare air wudhu. Ya mungkin insecure-nya teman-teman tuh gini aja gak sih kak? Kan aku insecureku ke teman-teman itu hal cantik ya. Iya. Mungkin teman-temanku tuh nggak bisa kayak aku. Maksudnya tuh aku bisa lebih dari mereka, misal hal agama lah ya. Oh. Nah temanku nggak sesolehah aku gak sih kak? Iya. Nah setelah tadi Ya, kan makanya- ngapain aku harus insecure dia kan dia aja nggak insecurein aku. Maksudnya aku kan lebih rajin tentang misal aku ibadah ya, dia tuh nggak Iya. ibadah gitu loh kak. Dia tuh jarang buat ibadah, biasanya tuh bully temennya. Tapi cantik-cantik gak ibadah kayak gitu. Iya. Oh, berarti eman kayak apa? Bazir gak sih, Kak? Bazir kecantikannya gitu loh. Iya, Tidak soalnya dia memanfaatkan singkel-singkelan kak, ngomongnya aja nggak dipikir kan bikin temennya sakit hati. tidak memanfaatkan kecantikannya, gur cuma kayak apa namanya membuli kayak gitu kan? Iya. Kecantikannya. Membuli temanku gak sih kak? Enggak boleh Maksudnya kan membuli dia nggak Kak. pernah kayak aku, dia nggak pernah. Maksudnya tuh Dia- diam kita tuh pengen cari solusi sama yang di atas, kita rajin berdoa kayak gitu. Kamu Dia harus menunjukkan kamu harus pakai apa namanya hijab yang sampai kaki itu loh kan, Iya, biar Kak. dia insecure gitu loh. nggak mungkin sih kak, itu juga nggak nambahin aku. Oh mungkin apa standar kecantikannya dia tuh pakai hijab terus berarti yang bodinya seksi gitu loh, mungkin ini saja ya kak ya. Oh. Standar Mungkin sih kak, lah betul kan Ya. zaman sekarang kan kayak gitu iya nggak sih? yang apa atas warung atas apa tuh loh yang bawah warung itu loh, kamu tahu nggak yang kata-kata itu? Ya enggak sih kak, yang apa sih yang dibuka itu? Iya. Warung kan dibuka nggak sih temen-temen? Apa? Kamu gimana sih kak kamu? Warung bahasnya. Lah kan itu loh yang hijab mana? yang atas ada hijab yang bawahan warung gitu. Wah, itu kalau sampai mana-mana. Bentar, saya mau tanya ya. Terus, nah, kamu kan Takut kak ada kodok. kamu kan itu biasanya kegiatan apa sih yang membuat kamu tidak insecure? Kegiatan apa? Ibadah sih. Berdoa sih sama yang di atas, mungkin kita bisa mengadu dengan segala kekurangan kita. Dan menurut gimana? Tapi kalau menurut berdoa saja itu tidak cukup kalau tidak ada niat untuk Betul. merubah ke depannya gitu Kak. Gak ada usaha sih kak. Iya. Ya kata ya makanya dari itu kamu tuh mulai besok-besok kamu harus pede. Jadi menurut gimana? Apa? Cukup sih kak. Nah, terus
terus kan ini kan tadi teman-teman udah ngasih solusi ke kamu ya kan. Nah jadi ini apa intinya tuh kamu dari skala, kamu tahu skala kan, kayak perasaan kamu dari sebelum konseling dan sesudah konseling ini yang dari tanggapan teman-teman kamu. Nah sebelum itu teman-teman ngasih dong satu-satu solusi buat Mbak Weni biar gimana dia merubah ke depannya, kayak dikasih solusi kayak gitu. Boleh ngasih support, saran atau ngasih motivasi boleh. Yuk dari siapa nih Mbak Rofi? Tadi kan sudah. Kita dari Mbak Rofi yuk. Ya. Lebih baik kayak apa namanya jangan menilai diri kita sebelah mata kayak kita melihatnya tuh jangan yang di atas terus gitu loh Kak, kita harus melihat yang di bawah. Iya Gitu, Bu. Jadi Sedih gak sih intinya kamu Kak? apa? Cuma bisa disupport aja, gak ada dukungan. Ya makanya dari itu tuh Dukungan. dukungan apa ekonomi. Oh. Jangan ya belum kerja. Jadi apa? Kalau dukungan ekonomi kan saya belum kerja. Iya bener. Masa teman-teman masa Mbak Rofi mau ngasih bantuan kan? Nanti kalau sudah sukses tak transfer gitu. Iya, sini dari teman-teman kalau udah sukses mau ditransfer setuju? Setuju. Iya. Masa kecantikan dukungan dari orang Kak? Iya, Jangan. dari diri sendiri Masa ya. donasi dari orang ya jangan Dari ya. sendiri. Dari pacar. Ya, terus solusi dari aku Mbak Weni harus menjadi diri sendiri, Mbak Weni sendiri. Kamu nggak boleh insecure karena di luar sana banyak orang yang insecure juga tapi kayak mereka tuh malah membuktikan bahwa dirinya itu kayak mampu gitu loh, kayak mampu menyayangi mereka. Intinya kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Semangat bener. Nah seumpama Mbak Weni kurang cantik apa kurang apa gitu, ya udah diterima apa adanya kan, emang itu udah dari diri kita sendiri kan. Yang penting kita tuh intinya punya niat, bersyukur. Kayak belum tentu loh orang itu kayak sama kayak aku kayak gitu. Intinya kamu harus semangat. Soal fisik nggak usah diladenin omongan orang. Nanti olahraga juga bakal apa namanya, bakal bagus sendiri kok badannya. Intinya tuh kamu harus jaga diri kamu sendiri aja. Kamu jangan merasa insecure, kamu harus pede buat kedepannya. Nanti kalau kamu yang ada kamu insecure terus, malah yang ada kamu akan nyakiti diri kamu sendiri. Seperti itu. Gak cuma kamu tapi orang tua kamu juga. Nanti kedepannya kamu merasa kayak aku kayak gini. Nah kamu nanti yang ada kamu nggak bakal maju buat kedepannya. Seperti itu. Nah apakah dari teman-teman tadi ngasih support, apakah Mbak Weni ada keinginan untuk berubah menjadi yang tidak insecure? Ada berubah. Terus dari teman-teman tadi kan udah ngasih solusi dan motivasi dan saran. Nah apakah Mbak Weni bisa memahami semuanya? Apakah bisa diterima dengan baik? Bisa. Dan Mbak Weni udah kayak apa, merenungi nggak kok, temanku ternyata masih dukung aku nih, nggak cuma aku yang sendiri. Itu bisa diterima nggak? Iya, ternyata temanku bisa ngasih solusi yang lebih yang maksudnya yang aku kira gitu. Nah terus apa? Udah? Iya, jadi ya kayak merasa aku lebih ada sih kata-kata yang sebelumnya aku nggak dengar dari teman-temanku yang lain. Mungkin di sini ada, jadi kita tuh lebih ngerasa kayak aku ditambahin kata-kata lah dari mereka, support lah. Bener. Nah terus dari skala Mbak Weni tadi sebelum konseling sampai sesudah konseling ini dari 1 sampai 10 itu yang mana? Kalau 1 tuh kayak paling Nggak bisa menerima. kalau 10 kan berarti benar-benar bisa menerima. Itu mana dari 1 sampai 10? 9 sih. Oh 9. Berarti ini alhamdulillah sudah ingin berubah ya buat kedepannya. Jadi solusinya nanti menjadi diri kamu yang lebih baik. Buktikan kepada semua orang bahwa kamu itu bisa, tidak insecure lagi. Intinya kamu kedepannya harus berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Nah oke, sudah teman-teman. Sudah. Nah gimana Mbak Weni, sudah cukup? Sudah. Oke, bisa diterima ya semuanya. Tepuk semangat lagi nih teman-teman. Iya dong. Oke, tepuk semangat lagi. Biar Mbak Suka tidak ngantuk ini ya. Ayo, Ngantuk sudah ya. malam ya soalnya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi teman-teman, gimana sih perasaan kalian mengikuti konseling kelompok pada malam hari ini? Dari siapa dulu nih? I am happy. Oke, dari Mbak Raisya ya tadi. Apa perasaanmu mengikuti? Senang, haru juga. Terharu? Iya banget. Harunya kenapa? Karena
gini aja. Oke, yuk dari Mbak Bila. Senang sih dan Senang. seru. Oh, senang dan seru karena ada Mak Suka apa gimana? Oh, Mbak Suka. Oh iya, oke. Yuk dari Mbak Tofi gimana perasaannya? Lebih apa kayak bisa mendengar cerita Mbak Weni Oh, kayak gitu. bener. Terus Saling berbagi cerita kan, Heeh. kayak minta solusi, kayak minta ada pendapat, ada solusi kayak gitu loh kak. Jadi kayak lebih senang aja sih kayak gitu. senang. Pendapat ilmu baru nggak teman-teman? Iya. Yuk dari Mbak Suka apa perasaannya mengikuti? Ya perasaanku ya senang sekali. Senang sekali. Ngantuk tidak? Mungkin itu apa Mbak Suka merasa belum happy kalau soal ceritanya belum diceritain. Oh Kak. iya, minggu depan. Oke teman-teman, tadi kan masalah persoalan kalian belum diceritain nih dari Mbak Nabila, bener kan? Iya. Mbak Nabila tadi masalahnya apa? Introvert. Introvert. Terus dari Mbak Raisa tadi kan itu apa namanya? Fisik yang merasa dibully ya. Oh, iya, Terus iya. dari Mbak Suka tadi kan bolos gara-gara tidak suka sama gurunya. Terus dari Mbak Rofi tadi Bolos membolos karena jahili. mata pelajaran juga Iya, kan? jahil. Jadi kita bahas minggu depan ya teman-teman, Iya. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti kita pertemuan depannya mau hari apa? Hari Minggu sih Minggu Kak. jam Jam 4-an enggak sih? jam Kak? 4-an. Oh iya biasanya Ya, ya bisa biar diatur nanti lah ya Kak. Oke. Biar berarti- Mak Suka itu apa namanya? Nggak Nggak ngantuk, lapar. Oh, Nggak lapar. ada ngantuk. Oke, biar nggak ngantuk. Terus evaluasi dari konseling kelompok pada pagi hari ini apa? Yang perlu dievaluasi nih biar besok itu kita tambah apa lagi gitu. Mungkin next time personilnya sih Kak, biar kita bisa kayak aku tadi ngedengar supportnya dari teman-teman tuh banyak. Oh, biar tambah banyak juga ya yang ikut. Terus Oke. ya kayak gitu aja sih dari aku. Oke. Terus Ada seksi konsumsi biar gak lapar makan. Oh, nanti, Iya Mbak. iya. Iya Mbak. Iya, Mbak nanti, Sukanya soalnya- biar gak ngantuk gitu iya, loh. bener. Tadi ngantuk kayaknya Iya, soalnya kurang dia. lapar iya Oke. Kak. Nah, ini kan waktunya sudah habis ya Iya. teman-teman, sudah 45 menit. Nah, sebelum itu terima kasih ya semuanya sudah membantu membantu saya untuk apa? Konseling kelompok pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat Mbak Weni yang sudah mau menceritakan persoalannya yang mengganggu pada diri Mbak Weni dan akhirnya sudah menemukan solusi terbaiknya yang ingin berubah ya, udah berubah alhamdulillahnya dari skalanya sampai skala 9 tadi teman-teman. Gimana? Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Ayo Mbak Beni mau ngucapin ke teman-teman nggak? Terima kasih atau Oke. apa? Terima kasih juga buat temen-temen nih udah ngasih solusinya, udah ngasih dukungannya kepada Sama-sama. saya, kepada aku. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku didukung kalian. Oke, semangat Mbak Weni. Semangat. Oke. Terus sebelum itu siapa nih yang ingin aku ucapkan terima kasih banyak ya, karena maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah pada konseling kelompok SFDC ini yang membahas tentang solusi ke depannya. Nah, di sini siapa nih yang ingin memimpin berdoa? Siapa? Ya saya. Iya, siap Mbak Rofi ya. Untuk mengakhiri acara malam hari ini, Uh-huh. kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Dadah.